warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra min bidayati suratil qalami qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa nahnu ala hadhil ayat al-karimah insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama selalu kita mengawali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini alhamdulillah di tengah suasana hujan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan hujan ini membawa barokah dan doa-doa yang dimunajatkan insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah masih lagi diberikan nikmat di tengah hujan tersebut menunaikan kefarduan kita semua salat subuh dalam keadaan yang terbaik, berjamaah di awal waktu di rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan duduk sejenak dalam majelis taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah taala menjadikan peramalan kita ini pemberat timbangan hasanat kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita sudah mengaji tentang beliau dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah ini, dan alhamdulillah bacaan kitab Sama'il ini pun sudah berada di penghujung dari kitab tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tak silap di pertemuan yang terakhir kita setelah sampai dalam pembahasan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambung waktu itu bab tentang kehidupan Nabi yang kalau dilihat hadis-hadisnya itu menceritakan tentang kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama dan termasuk dalam hal makanan dan minuman ya. Kemarin kalau masih ingat, kalau kita pernah dengar Rasulullah sampai mengikat perutnya dengan batu karena menahan lapar, nah, itu yang kita ceritakan. Juga kisah bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu yang ngadu tentang rasa lapar mereka juga, yang akhirnya dibawa oleh Rasul ke salah satu sahabat yang kaya raya lalu dijamu makan oleh mereka. Atau misalnya sekumpulan sahabat yang mengadu dan memperlihatkan di perut mereka itu ada batu karena rasa laparnya, lalu Rasul mengangkat pakaian beliau dan ternyata ada 2 batu bahkan ya di badan beliau. Nah, itu yang sudah kalau tak silap sampai di situ ya pembahasan kita dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Berikutnya jamaah yang berbahagia, 4 bab yang terakhir dari kitab As-Sama'il ini selanjutnya adalah bab an Umar Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau babu sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bab yang menceritakan tentang usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah tahu berapa kewafatan beliau, tapi karena kita mengaji kitab, kita akan bacakan di sini beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menerangkan tentang usia kewafatannya. Yang pertama, dari sepupu beliau, Abdullah namanya, anak Abbas bin Abdul Muttalib. Disebut Abdullah ibnu Abbas, kadang diringkas nyebutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam sirah sahabiyat atau sahabat ada istilah sahabat besar, sahabat kecil. Kalau disebut sahabat kecil itu bukan berarti sahabat itu lagi kecilnya sama-sama dengan Nabi, macam kita nyebut ke kawan kita. Nah, ini sahabat dari kecil dengan aku, ya, sahabat kecil aku, bukan. Tapi kalau disebut sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermakna bahwa ketika Nabi jadi rasul kan usia 40-an, maka sahabat-sahabat yang disebut sahabat kecil itu masih kecil saat itu, ya, usia-usia 10 tahun, usia-usia 15, gulam, remaja. Nah, jadi Ibnu Abbas ini sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapaknya Abbas itu seumuran dengan Nabi, walaupun Abbas itu paman oleh Nabi karena anak kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah jadi Nabi 13 tahun. Sedangkan di Madinah selama 10 tahun. Karena itu beliau wafat pada usia 63 tahun. Nah, jadi Ibnu Abbas menceritakan tentang kewafatan dan usia Nabi waktu meninggal itu dengan menceritakan periode Nabi setelah jadi Rasul. Jadi Nabi kan usia 40, diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau tahannus di Gua Hira, tahannus itu kalau bahasa kita hari ini iktikaf, ya, tapi kalau kita nyebut iktikaf dalam syariat hari ini itu tempatnya harus di masjid. Wa antum akifuna fil masajid dalam ayat. Sama macam nanti kita di Ramadan yang sudah di depan mata kita, biasanya di 10 hari yang terakhir ramai orang akan beriktikaf. Nah, istilah itu karenanya untuk Rasulullah ketika menyendiri di Gua Hira sering disebut dengan istilah tahannus. Tapi peramalannya mirip iktikaf, menyendiri, beribadah kepada Allah, munajat, memohon petunjuk, ya, sama macam Nabi. Melihat suasana persekitaran kota Mekah di mana beliau tinggal itu zamannya dikenal zaman jahiliyah, namanya jahiliyah, jahil, ya, bodoh, ya. Maka kerusakan di mana-mana, Nabi akhirnya memilih untuk bertahanus, memohon, seperti Nabiullah Ibrahim, kakek beliau yang juga mencari Tuhan, ya, melalui perenungan dan dialog dengan diri, muhasabah nafsiyah. Nah, itu juga yang dilakukan Rasul di Gua Hira. Maka ketika turun malaikat Jibril alaihi salam dalam peristiwa wahyu yang pertama itu, maka itu pentasbihan Nabi menjadi Rasul usia 40. Nah, kata Ibnu Abbas, setelah jadi Rasul itu Nabi 13 tahun di Mekah. Nah, ini kalau dalam ulumul Quran, kalau dalam istilah Quran atau ayat yang turun ketika Nabi masih di Mekah sering dikenal dengan istilah Makkiyah. Nah, ya. Nah, nanti 10 tahun Nabi di Madinah, kalau dalam istilah ayat dengan Quran tadi dikenali dengan istilah Madaniyah. Nah, ya, jadi Rasul itu memang lebih lama di Mekah. Bahkan periodisasi kenabiannya pun lebih lama di Mekah. Kalau hari ini kita tahunya Nabi itu makam beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, bahwa tinggalnya Nabi di Madinah itu 10 tahun terakhir baik. 53 tahun usia beliau itu dihabiskan di Mekah. Dari lahir, kanak-kanak,
angkat remaja, dewasa, menikah, sampai jadi Rasul, dan 13 tahun pertama jadi Rasul itu di Mekah. Maka tentu jejak kehidupan beliau itu lebih banyak di Mekah Al-Mukarramah. Walaupun di akhir kehidupan beliau tinggal dan wafat serta dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, usia 63 tahun ini jamaah yang dimuliakan Allah itu mengikut hisab hijriyah. Ini yang harus dipahami ya. Kadang ada jamaah itu yang ngomong, Ustaz, umurku sekarang 63, pecah umur Nabi. Ya, pecah umur Nabi meninggal maksudnya. Tak apa maksudnya ngomong itu apalah parak juga udah tahu ya misalnya. Tapi dia nyebut 63 itu 63 Masehi. Ya, sedangkan yang usia Nabi ini 63 beliau itu 63 ala hisab al-hijri. Nah, sebab nanti antara Masehi dengan Hijriyah ini tiap putaran 30 tahun itu ada selisih 1 tahun. Nah, ya maka nanti dalam Quran di surah Al-Kahfi ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu ya, yang mereka ditidurkan Allah di dalam gua, ya ada nyebut 300 wazdadu tis'ah ditambah 9. Ngapuh? Karena 300 bilangannya Masehi ditambah 9 tahun itu jadinya bilangan Hijri, ya. Jadi Nabi itu kalau cara ngitung usia hari ini meninggalnya usia 61 lebih kurang ya. Kalau kita yang biasa ngitung dengan Masehi. Nah, jadi usia 63 tahun yang kita kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu usianya 63 tahun dalam bilangan Hijriyah. Jarang ya, bapak-bapak di sini, ibu juga mungkin jarang ngitung. Nah, berapa usiaku Hijriyah ya, jarang mungkin ya. Mungkin ada yang bahkan tidak tahu tanggal berapa Hijriyahnya itu lahir ya. Ya. Bisa sekarang Pak dengan kemudahan teknologi ya. Kalau misalnya nak melihat, buka baik di Google itu tanggal lahir kita yang Masehi, tulis berapa Hijriyahnya, keluar nanti itu ya biasanya dengan penanggalan yang abadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, saat dia berkhutbah pernah menyampaikan Rasulullah meninggal usia 63 tahun. Sama jadi ceritanya dengan Ibnu Abbas. Lalu kata Muawiyah ini, Abu Bakar dan Umar juga begitu, 63 tahun. Pada tahun ini aku berusia 63 tahun. Nah, jadi waktu dia nyampaikan khutbah itu, Muawiyah ini usia 63 dan dia kemudian nyebut Nabi usia beginilah meninggal. Abu Bakar lebih kurang usianya beginilah juga. Umar lebih kurang begitu juga usianya. Nah, ya. Ini jadi usia-usia ini memang usia-usia yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah memberi isyarat tentang usia beliau dan usia umatnya. Karena ternyata kalau diperhatikan Bapak Ibu, usia umat itu ya seusia dengan usia nabinya, rata-ratanya, karena kan sezaman. Misal kita mengenal usia siapa nabi yang panjang umurnya itu Nabi Nuh alaihi salam, ya. Ada sebagian nyebut Nabi Adam, cerita Nabi Adam jarang disebut tentang usia beliau, yang sering disebut itu usia Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya saja dalam kitab-kitab sirah itu disebut sampai 950 tahun. Dakwahnya itu ya, mulai jadi nabinya. Kalau ditambah usia belum jadi nabi, sebagian ulama tafsir mengatakan usia beliau itu mencecah sampai 1000 tahun. Ya, jangan dibayangkan macam mana tua rentonya Ustaz ya, lain ya mungkin ya. Nah, usia umatnya juga semisal usia Nabi Nuh alaihi salam. Sebegitu juga. Lalu yang saya pernah baca lagi usia Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Nuh sering atau pernah lah dengar ya, tapi Nabi Musa jarang disebut. Nabi Musa usianya 300-an tahun. Masih tua juga ya kalau kita menghitung atau membandingkan dengan usia kita atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia umatnya juga begitu.
300-an tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan ya, usianya berapa meninggal? 63 tahun. Usia umat beliau berapa? Lebih kurang macam usia nabinya. Karena itu dalam sebuah hadis yang sahih Nabi pernah menyebut, "A'maru ummati," usia rata-rata umatku katanya, usia rata-rata umatku, "ma baina sittina ila sab'in," itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu zalik, cuman sedikit yang lebih daripada itu. Nah, ya. Jadi 60, 70 ulah parah. Yang disebut Nabi maksudnya itu ya. 60. Kalau kami 30-an ini berarti masih lama. Gitu ya. Nah, tapi ini masalah umur tidak ada yang tahu ya. Banyak juga kisah yang muda lebih dulu pergi daripada yang tua, yang sakit nului yang sehat. Nah, tapi begitu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan isyarat beliau mengikut usia Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalam hadis yang ketiga dalam kitab Sama'il ini yang disampaikan oleh istri Nabi Aisyah. Ini kan tentu valid ya, karena kan kita tahu Nabi itu meninggalnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ini kemuliaan Aisyah ini ya. Sosok paling terbaik, manusia paling istimewa dari awalnya sampai akhirnya itu meninggalnya di pangkuan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahkan di rumahnya Aisyah. Jadi kalau kita mengenal hari ini makam Nabi itu dulu rumahnya Aisyah. Ya. Kalau di Google tuh ada saya lihat miniatur replika rumah Nabi. Ya Nabawi, jangan dibayangkan macam Nabawi hari ini yang seluas itu, Pak ya. Ya. Nabawi, Masjid Nabi, di sekeliling itu rumah-rumah Ummul Mukminin itu. Nah, yang hari ini kita kenal makam beliau yang disebut ma baina ghurfati wa mimbari hadza raudhatun min riyadil jannah, antara makam beliau, rumah beliau dulu tepatnya rumah Aisyah dan mimbar itu disebut raudhah. Nah, itulah kediaman Aisyah dengan Nabi SAW. Nanti di sana baru ada rumah-rumah yang lain, rumah Hafsah, ya rumah yang lain-lain dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita tahu kemuliaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini diantaranya karena Nabi kita yang mulia wafat di pangkuan beliau. Karena itu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini jelas. Sama seperti hadis dua sebelumnya, Ummul Mukminin menyebut Nabi meninggal di usia 63 tahun. Nah, ya, jadi ini sudah disepakati oleh para ulama tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian di usia 63 tahun. Nah, ini jamaah yang berbahagia yang bisa kita lihat dari bab tentang usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu jadi peringatan, amaran lah, terutama ketika Nabi menyebut a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia rata-rata umatku ini antara 60 sampai 70. Maka kita bisa lihat, Pak ya. Memang rata-rata banyak kan di antara usia itu. Kalau ada yang kurang dari itu, ada. Yang lebih dari itu memang disebut Nabi wa aqallu ma yajuzu zalik. Karena itu kita bisa lihat usia yang disebut dan termasuk kewafatan Nabi itu sebagai patokan awal agar kemudian berhati-hati ketika usia-usia memang sudah sampai usia tersebut. Misal diawali kalau di dalam riwayat yang lain bahwa malaikat Allah itu diantaranya sudah mulai memanggil orang-orang untuk bersiap diri di usia 40-an. Maka nanti usia 40 tahun itu secara khusus disebut di dalam Al-Quran. Itu bagus juga, tapi panjang kalau kita mau terangkan ya. Itu satu tema khusus, rahasia usia 40. Itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan menjadi satu kajian tersendiri. Kan usia 40 itu usia lagi
pakam-pakamnya itu ya, lagi mantap-mantapnya, fisik lagi kuat-kuatnya, mungkin kemampuan finansial kalau bekerja lagi matang ya, keluarga sudah, anak punya dan sebagainya. Nah itu mulai dari situ sebetulnya diberikan peringatan dari segi persiapan untuk kembali kepada Allah. Sampai nanti usia 50-an, 60-an, 70-an dan seterusnya. Kan tak mungkin kita berharap misalnya, walaupun kita boleh berdoa minta panjang usia, tapi biasanya kan disebutkan seperti dalam hadis Nabi SAW itu ketika mengisyaratkan sebaik-baik manusia itu bukan cuma yang panjang usianya. Khairun nas man tala umruhu, sebaik-baik manusia di antaranya kata Nabi yang panjang umurnya tetapi wahasuna amalu, panjang umurnya itu diiringi dengan bagusnya amalannya. Sebaliknya bahkan beliau memberikan kehati-hatian dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya, dipanjangkan usianya, tapi buruk amalannya. Ini minta jauhkan ya. Wala'udzubillah wal iyazubillah. Kita ngucap ma'azallah, jangan sampai usia yang panjang tapi masih lagi dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauhkan ya. Kita minta dengan Allah kalau usia yang panjang mendekatkan kita dengan taubat. Itu yang paling penting ya. Ustaz, saya ini baru sadar setelah pensiun. Tak apa-apa Pak. Asa masih ada kesempatan dari pensiun ke meninggal 5 tahun, asa itu masa taubat 5 tahun kita dicatat taubat. Iya. Apa dosa kita hapus Ustaz? Nah itu agak susah kita jawabnya itu ya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kita meyakini kalau kita taubat dosa dihapuskan, tapi hisabnya tetap nanti di hadapan Allah. Bacalah Allah. Yang penting kita sudah menutup dengan taubat. Maka doa kita itu dalam doa selamat yang kita bacakan di antaranya ada kalimat wa taubatan qablal maut. Minta kita itu dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Itu bukan basing-basing ulama buat kalimat itu ketika kemudian memasukkan kata wa taubatan qablal maut, meminta dengan Allah taubat yang betul-betul ketika kemudian akan menghadap Allah sebelum meninggal. Itu yang kita mintakan dengan Allah sehingga nanti kewafatan kita itu tercatat husnul khatimah ya. Bagaimana cara meninggal itu bukan masalah. Sebab kadang ada orang-orang melihat, dia tuh matinya tidak lemak. Maksudnya mati tidak lemak itu mungkin ada yang meninggal kecelakaan misalnya itu ya, meninggal bencana alam dan sebagainya. Bukan tentang itunya, tapi tentang bagaimana dia di sisi Allahnya itu, catatan dia itu. Sebab kalau kita tengok macam tadi disebut tentang usia kewafatan Abu Bakar, usia kewafatan Umar. Itu kalau kita lihat sirah itu Pak, 3 dari 4 khalifah khulafa ar-rasyidun itu meninggalnya dibunuh galau itu. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang meninggal biasa. Umar ibn al-Khattab ya ditusuk waktu jadi imam. Ya. Utsman ibn Affan ya meninggal juga dibunuh di suasana kericuhan waktu itu ya, zaman kekhalifahan beliau. Ali juga sama. Bukan berarti kemudian dia meninggal matinya ditusuk Ustaz, tak bagus. Bukan itunya, tapi kemudian bagaimana orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca kisah Imam Bukhari, ya kita kenal tahunya imam besar itu. Kalau hari ini ada yang ke mana? Bukhara, Uzbekistan. Itu kan negara yang masuk ke sana itu juga bebas visa ya, visanya bisa waktu kita masuk sampai ke situ. Saya lihat sekarang banyak tur juga ke situ. Itu Imam Bukhari wafat di sana itu. Kita tahunya imam besar, tapi wafatnya juga dalam keadaan yang menyedihkan itu ya. Menyedihkan dalam artian suasana kehidupan beliau. Tapi kita tahu kehebatan beliau dan husnul khotimahnya beliau. Nah itu, jadi bisa jadi ada orang-orang yang kemudian nampak dalam pandangan zahir matinya atau meninggalnya dalam keadaan yang menyedihkan, tapi dia dicatat di sisi Allah husnul khotimah ya. Nah ini yang kita mintakan. Jadi paling pentingnya itu adalah
wafatnya husnul khotimah di sisi Allah. Syukur kalau memang secara zahir dalam keadaan yang baik. Misalkan banyak orang ada meninggal, kita tengok jejak digitalnya, ada yang meninggal habis ngaji, ada yang meninggal waktu sujud, ada ya, itu kan pelajaran galau, ibrah, walaupun tidak semua, walaupun tak seluruh orang begitu, tapi itu sebagai peringatan agar kemudian orang mengetahui lalu berusaha untuk bersiap diri. Lemak mati husnul khotimah ya, walaupun tidak semua orang wafat akhirnya dalam keadaan begitu. Banyak itu Pak, ini kalau dilihat di YouTube banyak itu. Ada yang meninggal lagi ngaji ya. Saya lihat yang terakhir itu yang lagi ngaji ya di Aceh ya, atau kemudian waktu itu acara di Gubernur Jawa Timur itu Qori'ah itu ngaji meninggal dunia. Yang terbaru yang di Aceh itu ya, yang viral kemarin itu. Ada yang meninggal lagi azan, itu saya lihat setelah azan ada ya. Lagi ceramah juga ada, tapi tak banyak mungkin. Yang terakhir itu saya tengok itu waktu khutbah Jumat di Kedah, saya tengok itu ya. Di Kedah itu salah satu negeri provinsi di Malaysia. Nah, tuan guru itu lagi khutbah Jumat, habis itu meninggal ya, lagi khutbah itu. Banyak ya, itu kan kewafatan yang dirindui. Orang-orang yang meninggal secara zahir bagus ya, itu jelas insyaallah. Mudah-mudahan kita husnuzan dengan keadaan itu, husnul khotimah ya. Nah, kita tengok Nabi kita sendiri. Nah, ini maksudnya keadaan tuh. Ustadz dia meninggalnya pucuk kasur tuh lah, husnul khotimah dah. Ya Allah yang tahu dia husnul khotimah atau tidak. Toh Nabi kita meninggal juga dalam keadaan di kamar beliau kan, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Kita kalau baca nanti setelah ini bab kewafatan Rasul, mungkin di pertemuan berikutnya, tapi kita spill tipis-tipis, kita ceritakan dikit ya. Nabi itu kan diawali dengan sakit. Jadi Nabi itu kalau baca sirah kehidupan beliau hanya disebutkan dalam masa kehidupan Nabi SAW itu 2 kali sakit ya. Dan sakit yang terakhir itu sakit yang membawa kepada kewafatan beliau. Ada yang memasukkan kisah-kisah Israiliyat kalau ditafsir begitu, yang menyebut Nabi diracun. Tapi saya baca beberapa sirah yang lain tidak begitu jalan ceritanya. Memang Nabi dilanda demam yang panas. Sampai Aisyah itu ketika kalau bahasa kita ngompres beliau dengan handuk atau lap begitu, atau kain ya, basah dingin kan. Itu Rabiul Awal kan, beliau meninggal juga Rabiul Awal. Itu ketika diletakkan di kening beliau langsung kering, saking panasnya badan beliau ya, di sakit beliau yang membawa pada kematian itu. Nah, beliau meninggal di pangkuan Rasul, di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan yang baik. Toh beliau orang paling baik. Maka kalau kita melihat siapa contoh kematian paling baik, ya Nabi. Dari segala sisinya ya, termasuk nanti kisahnya itu ya, malaikat mencabut nyawa. Siapa malaikatnya? Israel. Itu datang ditemani malaikat Jibril alaihi salam ya, nanti detail kita ceritakan di babnya itu. Yang kemudian datang malaikat Jibril dulu, karena yang sudah dikenal baik Nabi kan malaikat Jibril. Dia yang datang berkali-kali kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Ambil dia kemudian dia tahu, aku datang kali ini tidak dewean, bawa kawan. Belakangnya itu ada malaikat Israel. Malaikat Israel belum dulu itu. Nanti kalau dalam beberapa kumpulan riwayat, setelah diberikan keizinan oleh Nabi untuk datang ya, baru kemudian malaikat Israel masuk. Kalau kita jangan harap pecah Nabi ya, datang laju malaikat Israel itu ya. Ya, mana ada minta izin ya. Pokoknya siap tak siap, lagi dalam keadaan apapun, asal datang suratannya itu datang. Nah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kewafatannya menjadikan kota Madinah yang dikenal Madinah Al-Munawwarah yang terang benderang itu seolah gelap hari itu ya. Insyaallah nanti kita sambung tentang bagaimana kronologi kewafatan beliau. Saya punya ada kitab tipis kecil itu, cantik nih isinya itu, As-Sa'at Al-Akhirah min Hayatin Nabi SAW. Kalau dalam terjemahan kita itu detik-detik
kewafatan Rasul SAW ya. Jadi nanti dihitung hamin sekian ini kejadiannya, hamin sekian ini kejadiannya. Nah itu insya Allah nanti dalam pembahasan bab berikutnya, bab tentang wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang hari ini kita sampaikan, kita dapat satu kesimpulan tentang usia beliau meninggal, yaitu 63 tahun. Dan ingat 63 ini adalah dalam bilangan Hijriyah, ya Hijriyah. Yang kalau dihitung bilangan Masehi kita, Nabi itu ya meninggalnya usia 61, lebih kurang ya 61 tahun. Kalau kita yang biasa ngitung dengan bilangan Masehi. Dan satu lagi tambahannya tadi, sebagaimana usia beliau meninggal 63 tahun, maka beliau spill juga usia rata-rata umatku antara 60 sampai 70 ya. Taib. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum jami'an, untuk memberi ruang kalau mungkin ada pertanyaan. Ada tidak? Oh iya, ada di situ. Biasa di sini Pak Haji. Aku nengok kati pertanyaan berarti karena kati Haji Latif rupanya ada di situ. Silakan Pak Haji. Di situ beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan saya di luar materi yang Ya. saya. Boleh. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi sehingga kita selalu memperingati Nisfu Saban? Pada awalnya peristiwa apa sehingga kita selalu memperingati Nisfu Saban? Yang kedua, pertama dulu saya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Haji Latif ya. Jadi nisfu Sa'ban, inilah lewat ya, malam Jumat kemarin. Ada peramalan di masjid. Ada ya, biasanya kalau kita di Palembang nih yang saya tahu, apalagi yang nisfu Sa'ban terakhir kan bersamaan malam Jumat. Jadi biasalah peramalan bertambah juga malam nisfu Sa'ban. Lazimnya baca Yasin 3 kali ya. Iya, biasanya untuk umur yang panjang dalam kebaikan, rezeki yang barokah, dan kewafatan husnul khotimah. Biasanya itu yang dipinta ya. Ya, jadi nisfu Sa'ban ini memang istimewa. Secara khusus keutamaannya disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi misalnya Nabi nyebut ada 5 malam, khamsul layalin la turaddu fihin ad-da'wah. Kalau orang berdoa di 5 malam itu, doanya ditampung oleh Allah, tidak ditolak. Jadilah dulu kan kita berdoa itu kan yang penting diterima dulu oleh Allah. Sebab nanti ada di antara umat ini yang berdoa, doanya ditolak. Kan sedih itu. Nah, apa 5 malam itu? Di antaranya Lailatul Nisfi Sa'ban. Bahkan berkumpul 2 yang terbaru ini tuh. Lailatul Nisfi Sa'ban wa Lailatul Jumat. Karena yang 5 malam itu juga ada malam Jumat disebut. Malam 1 Rajab, nisfu Sa'ban, 2 malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan yang pekanan malam Jumat. Nah, itu malam-malam istimewa. Peristiwa yang mengiringi secara historinya banyak. Yang paling utama itu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Baitullahil Haram. Jadi waktu peristiwa turun wahyu, turun perintah salat dalam Isra Mi'raj yang diperingati juga sebelumnya, itu Nabi dengan sahabat ngadapnya dulu ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Nah, nanti hari ini ada acaranya nih nanti. Saya bakal ke sana, Kak Saiful yang lain ngundang juga jamaah ini. Maka nanti saya mau izin mungkin habis ini langsung balik karena ngejar ke sana. Acaranya itu jam 7 mulai, ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada waktu boleh datang ke sana, banyak penampilan ya, banyak tayangan-tayangan hari ini agak beda dengan sebelumnya di halaman gedung DPRD provinsi ya di Simpang 5 itu. Ada wong Palestina nyonian yang datang, istri Bang Onim perempuan ya dengan anak-anaknya. Jadi kalau nak merasakan suasana tentang Aqsa dan Palestina hari ini ada acaranya itu sampai jam 10-an ya, insya Allah di situ.
Nah, 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban itu diantaranya perpindahan itu. Maka di tanah suci ada namanya Masjid Qiblatain. Nah, ya. Kalau yang umroh biasanya tidak kati ziarah ke situ karena waktu terbatas. Biasanya yang haji itu dibawa ke situ. Ya, Masjid Qiblatain. Jadi di situ memang ada 2 kiblat. Nabi lagi semayang, turun perintah untuk memutar, tahwil ya, kiblat itu dari Baitul Maqdis menghadap Al-Aqsa ke Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, menghadap Ka'bah ya. Nah, itu terjadinya 15 Sya'ban. Itu yang paling istimewa tentu dalam peristiwa nisfu Sya'ban. Nanti yang lain ada beberapa, termasuk turunnya ayat di Tenggarai itu nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, ayat puasa yang Al-Baqarah 183 tahun kedua Hijriah. Itu di nisfu Sya'ban. Jadi ada persiapan Nabi nyampaikan dulu ayat itu setengah bulan sebelum puasa di tahun itu. Ya. Nah, jadi banyak sekali peristiwa yang istimewa yang mengiringi nisfu Sya'ban. Jadi berkah betul malam itu. Termasuk kami sendiri merasakan berkah terutama ya malam nisfu Sya'ban yang terakhir karena waktu itu lagi di perjalanan balik. Saya boleh cerita sedikit sebagai barokah mungkin ya. Kami balik malam Jumat itu dari Jeddah untuk ke tanah air ya. Itu dapat macet-macet parah nian. Kalau yang dari umroh pasti tahu, kita kalau dari Mekah nak balik lewat Jeddah pasti singgah di Kornes. Tahu Kornes ya? Yang ada toko Ali Murah, tapi tidak murah jualannya itu ya. Namanya bae Ali Murah itu ya. Nah, Kornes ke bandara itu cuman setengah jam. Nah, kami itu gerak jam 5, pesawat jam 10. Mestinya kan nyampai jam 6. Tapi macet sempat tidak bergerak nian. Sampai jam 9 malam tuh masih 20 kilo lagi itu ke bandara itu. Ya. Sudah gelap ini. Beli tiket baru ini. Sekali sekian jamaah ini ya. Kita yang tanggung jawab. Jadi diajaklah di bis itu baca Yasin 3 kali. Itu juga berkahnya. Jadi sempat jamaah dibangunkan, diajak baca Yasin 3 kali pas malam nisfu Sya'ban kan. Sampai di depan pintu bandara memang tidak boleh masuk. Counter check-in sudah tutup katanya. Ini setengah jam lagi take off gitu. Udah terduduk lemesnya di situ. Cuman satu katanya yang bisa meloloskan, mudir katanya. Mudir itu pimpinan tertinggi kan. Cari cara, alhamdulillah tersambung ke mudir. Intinya dibuka oleh mudir itu. Jadi terima kasih nian, alhamdulillah akhirnya balik. Jamaah yang lain itu sudah nunggu dalam pesawat sejam mungkin ya. Nunggu kami ya. Masih ada 35 orang ini katanya yang akan kita tunggu. Alhamdulillah balik ya, selamat. Nah, itu berkah nisfu Sya'ban. Saya kira kalau tak balik malam itu terduduk juga mungkin masih di Jeddah ya. Mungkin masih di Jeddah. Alhamdulillah berkah malam nisfu Sya'ban juga insyaallah dan doa jamaah juga. Baik, saya rasa itu Pak Haji. Malah terkenang berarti. Di bulan Sya'ban kita sering membaca doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya. Bolehkah kita bahasa di Ramadan membaca doa? Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik lana Syawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Doa itu maksur Pak Haji ya. Jadi redaksinya dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Nah, jadi doa itu memang mengisyaratkan tentang 3 bulan yang berturut yang istimewa, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan itu dibaca di Rajab dengan Sya'ban. Sebab nanti Ramadan maka kita menggantinya dengan doa-doa masyhur lain yang ada di bulan Ramadan. Banyak nanti doanya ya. Nah, lalu pertanyaan beliau, boleh tak aku berdoa lagi Ustaz? Allahumma barik lana fi Ramadan. Boleh. Ya, karena nanti Ramadan itu disebut doa keberkahan. Nah, boleh tak ditambah ke wabalighna Syawal? Iya. Boleh juga kalau secara iktibas, namanya berdoa ya. Iya, tapi lah bukan doa yang maksur tadi itu kamu tuh, lah di luar itu jadinya itu ya. Jadi seolah minta panjangkan ya Allah temu ke Syawal. Kaget itu baik kamu tuh seterusnya. Allahumma barik lana fi Syawal wa balighna
Zulqaidah gitu ya. Ya itu iktibas namanya ya, boleh juga itu, bagus itu ya. Itu doa minta panjang umur kamu tuh, tapi sebulan demi sebulan maksudnya itu ya. Iya, balik kena itu ya. Hah? Hah? Boleh ya. Iya, kalau kamu nanya boleh. Kalau berdoa asa isinya baik boleh kalau ya. Cuman lah keluar dari yang maksur tadi itu. Yang maksur itu cuman Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu baik bedanya itu ya. Baik. Ya baik, saya rasa itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sudah masuk suruk juga, dan tadi saya mohon izin setelah ini terima kasih kita akhiri dengan doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya rabbal alamin. Wasfa'lana bi syafaatil habib syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauman nalqaka fik. Rabbana subhanakallahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.